Sofia ini didirikan untuk menggantikan sekolah dokter Jawa. Jadi rata-rata murid di sini tuh diseleksi secara ketat. Jadi rata-rata tuh ya pinter-pinter orang-orang Sofia ini. Jadi ini merupakan alat ronsen pada zaman dulu. Nah ini fasilitasnya, ada ruang rekreasi Sofia, terus ada gimnastik juga, sama asramanya tuh. Jadi di sini merupakan ruang lulusan Sofia. Jadi lulusan mereka ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan Nusantara. Jadi inilah orang-orang yang telah lulus dari Sofia. Jadi ini merupakan ruang pengajar yang mengajar murid-murid Sofia. Terus ada beberapa juga dari mereka merupakan lulusan terbaik dari Sofia ini sendiri. Jadi di samping ruang pengajar, di temboknya tuh ada lonceng. Jadi ini digunakan buat mengatur aktivitas para siswa sama sekolah. Coba ya. Jadi ini merupakan ruangan direktur Sofia. Kenapa ruangannya bisa? Karena direktur Sofia itu biasanya suka menerima tamu penting dan sebagainya di ruangan ini. Di sini para murid Sofia itu bisa belajar bedah gitu dari patung ini. Terus ada bagian-bagian karakter manusia juga. Nah ini contoh buku-buku yang kita pelajari pada waktu itu. Masyarakat Indonesia kan dari dulu secara turun-temurun sudah melakukan pengobatan secara tradisional. Jadi di sini contohnya tuh ada macam-macam dukun sesuai dengan penyakitnya atau pengobatan yang harus dilakukan. Kayak di sini ada dukun pijat, terus ada dukun hitan juga. Nah di sini ada dukun untuk ngebantuin persalinan bayi. Kemudian di sini ada alat-alatnya, kayak ada keris. Terus juga ada perawatan hitan yang digunakan orang zaman dulu. Dan di sini ada alat buat numbuk jamu. Nah, ini penjelasan tanaman obat yang ada di Nusantara. Ini juga sama, kayak yang itu sama. Terus ada alat-alat timbangan zaman dulu juga di sini. Kayak kalau mau nimbang rempah-rempah itu bisa. Nah ini merupakan contoh kotak obat suku Dayak. Jadi namanya ini Boteka. Jadi ada 3 macam di sini. Asrama para murid Sofia. Terdapat kasur, lemari, dan ada bajunya juga. Jadi di sini itu ada ruang sekolah dokter Jawa. Ruangan ini tuh pemerintah Hindia Belanda membentuk sekolah dokter Jawa di Rumah Sakit Militer Watervreden. Tujuannya itu untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Ini ada biografi sekolah dokter
digunakan untuk praktek kedokteran para mahasiswa Stovia. Dengan alat ini, mahasiswa dapat mengetahui tentang isi kepala bagian manusia. Ini ada dandang steril. Dandang ini dipakai untuk mensterilkan peralatan kedokteran setelah digunakan untuk praktek. Ini ada usul dari Dr. Willem Bos dan tentang mengenai wabah penyakit yang ada di Jawa waktu itu. Ini juga bagian dari alat-alat medis kedokteran para dokter Jawa. Radiograf ini tuh untuk pencetak detak jantung manusia. Ini adalah ruang kelas Stovia. Pada tanggal 1 Maret 1902, Dokter Jawa diganti menjadi Stovia. Tempat pembelajaran para mahasiswa dokter Jawa. Ini contohnya. Ruangan ini itu menjadi saksi akan terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ada ruang pelopor kebangkitan nasional. Di sini itu adalah para pengurus Budi Utomo. Ini ada contoh lukisan dari pendiri Budi Utomo. Sini patung-patung yang mengurus Budi Utomo. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.
tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Contoh miniatur-miniatur peristiwa penting di Sofia. Contohnya ini kayak peristiwa diorama pembelaan Dr. H.F. Roll kepada siswa Sofia. Ini ada ceritanya di sini. Jadi di sini tuh kayak kelas Kartini. Di sini anak-anak perempuan itu diajarkan membaca dan juga menulis. Ini adalah hasil panen dari bumi Indonesia. Ini ada padi, ada jagung, dan ini ada contoh-contoh lainnya. Di sini ada beberapa contoh dari rempah-rempah Nusantara. Di sini kita bisa mencium aroma dari beberapa rempah-rempahnya. Bermunculan untuk melawan penindasan, mulai dari Aceh, Padang, Jogja, Bali, Ambon, dan daerah-daerah lain. Namun sangat disayangkan karena perlawanan itu bersifat kedaerahan, maka kompeni yang memiliki kekuatan senjata dan prajurit yang lebih modern Saya Imam Muslim Eldion, nomor absen 14 dari ketua kelompok 6. Kesannya menurut saya itu asik plus lapar ini juga. Ini pesannya dari saya ya. Semoga semua barang peninggalan sejarahnya dapat dijaga dengan baik dan selalu diingat apa yang telah kita pelajari selama di museum ini. Halo, nama saya Rika Milan dari Siagian. Saya absen 28. Di sini saya sebagai reporter dan editor. Kesan-pesan saya di Museum Kebangkitan Nasional ini sangat menyenangkan karena saya di sini bisa belajar tentang sejarah Indonesia, terutama tentang organisasi Budi Utomo dan Dokter Jawa yang diubah menjadi Stovia. Terus di sini juga tempatnya estetik sekali buat foto. Nama saya Azmi Aina, absen 5. Saya sebagai reporter dari kelompok 6. Kesan dan pesan yang saya dapetin di sini, yang pertama pesannya itu menyenangkan, terus melelahkan juga, cuman terbayar sama semua pelajaran berharga yang kita dapetin di sini. Kita jadi punya rasa nasionalisme yang tinggi, terus jadi bikin kita semangat belajar. Karena apa yang udah diperjuangin sama pahlawan-pahlawan kita tuh sangat berharga dan harus diperjuangkan sama kita para penerus generasinya. Kesannya saya harap buat generasi milenial supaya main-mainlah ke museum, jadi kalian bisa teredukasi juga. Sebenarnya tempatnya juga enak kok, nyaman, terus estetik. Pokoknya dijaga aja kebersihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianian Syafira, absen 10. Saya di sini ingin memberikan pesan-pesan. Saya senang sekali ke museum ini karena saya jadi tahu tentang sejarah Stovia sama sejarah kebangkitan nasional. Nah, pesannya semoga museum ini masih ada sampai ke generasi-generasi selanjutnya biar tahu tentang sejarah. Hai, namaku Nindya Monita dari kelas 11 IPS 2, absen 24 sebagai pengerekam suara dan kameramen.
Jadi di sini di Museum Kebangkitan Nasional ini kesannya itu menyenangkan, bersama teman-teman, berfoto-foto dan bagus-bagus juga. Terus pesannya itu kita lebih rajin-rajinlah ke museum karena bisa melihat segala yang ada. Sini adalah contoh dari ini adalah contoh dari panen dari bumi dari Kesan-kesannya setelah mengunjungi museum ini, kesan-kesannya pesan-pesan saya di Museum Kebangkitan Nasional ini saya sangat seru. kesan-kesannya saat museum ini salah lagi. Pesan-pesan dari saya itu semoga semua barang dan peninggalan sejarahnya Pertama dari Budi Utomo dan Sofia atau yang kesan-kesannya Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton. Dadah.